Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 4 tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat. Segera lakukan hal ini. Seperti yang kita ketahui dalam ajaran agama Islam, ada beberapa amalan ibadah yang jika dikerjakan dapat mengundang kehadiran malaikat ke rumah kita. Tidak hanya sekedar hadir, malaikat tersebut juga akan memberikan rahmat kepada penghuni rumah tersebut. Lantas bagaimana tanda rumah sering dikunjungi malaikat? Nah, pas banget nih, dilansir dari IDN Times, berikut ini ulasan mengenai amalan-amalan yang bisa kamu lakukan agar malaikat datang di rumahmu. Langsung saja, simak ulasan lengkapnya berikut ini. 1. Rumah yang diisi oleh zikir. Tanda-tanda rumah sering dikunjungi malaikat adalah di mana penghuni rumah rajin berzikir kepada Allah. Rumah yang diisi oleh lafaz zikir akan mengundang malaikat untuk turun ke rumah tersebut dan merahmati penghuni rumah yang sedang berzikir. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sering dibacakan Al-Quran. Ketika penghuni rumah rutin membaca Al-Quran adalah salah satu tanda rumah yang sering dikunjungi malaikat. Selain mendapatkan pahala dan mendapat ketenangan, membaca Al-Quran juga dapat mengundang malaikat untuk hadir ke rumah. Tidak hanya itu, malaikat tersebut juga akan menyebut nama si pembaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. 3. Salah tepat waktu. Seperti yang telah diajarkan dalam Islam, malaikat mendapatkan tugas untuk mengawasi manusia sepanjang waktu. Setiap hari mereka akan melaporkan amalan-amalan yang sudah dikerjakan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama amalan sholat. Bahkan saking pentingnya amalan sholat, terdapat hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat. Kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. 4. Rajin bersedekah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat selalu turun di pagi hari, terutama saat masuk waktu subuh. Mereka akan mendoakan hamba-hamba Allah yang bersedekah di waktu subuh, seperti yang tercantum dalam hadis berikut ini yang berbunyi, tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak, sedangkan yang satunya lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia 4 tanda-tanda rumah sering dikunjungi malaikat. Kira-kira kamu sudah melakukan ibadah yang mana saja nih? Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.